Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal dari buku OSN SMP karya Martin Kanginan untuk bab fluida mulai nomor 16. Ini bagian kedua ya. Perhatikan gambar berikut ini. Titik A adalah titik pada ujung pipa kapiler. Intinya di sini ya, titik A-nya. Kemudian titik B adalah titik di permukaan raksa di sini yang di dalam pipa. Dan titik C adalah titik pada permukaan raksa di dalam bejana di luar pipa. Ini posisi titik C-nya. Kemudian, jika di titik A dibuat sebuah lubang di sini, maka setelah tercapai kesetimbangan yang terjadi bagaimana? Karena ini adalah raksa, ya. Raksa ini memiliki sifat kohesinya ini lebih besar daripada adhesi. Kohesi ini adalah gaya tarik menarik antara partikel sejenis, ya. Kalau adhesi gaya tarik menarik antara partikel yang beda jenis. Ini. Sehingga raksa ini cenderung untuk mengumpul bersama dirinya sendiri, sehingga ketika nanti ini diberi lubang, maka dia akan turun. Dia akan di sini, ya, seperti ini. Karena dia nggak mau nempel pada dinding, ya. Dia maunya itu hanya menempel pada sesama raksanya. Maka yang terjadi dia akan turun. Ini materi di pipa kapiler ya. Titik B akan lebih rendah daripada titik C. Ini jawabannya yang bagian Charlie. Untuk soal berikutnya, nomor 17. Ini juga mirip-mirip ya. Jika permukaan raksa di dalam pipa, ini 8 cm, lebih rendah dari permukaan raksa di dalam bejana, dan tekanan udara saat itu 0,9 atm. Ini yang perlu kalian tahu bahwasanya nilai 1 atm ini sama dengan 76 cmHg. Nah, kita pakai cmHg karena raksanya ini dalam cm. Sehingga kalau yang kita cari 0,9 atm, ya, ini sama dengan nilainya 76 kita kalikan 0,9. Soalnya 1 atm-nya nilainya kan 176 cmHg. Sehingga nilainya sama dengan 68,4 cmHg. Kemudian karena di titik sini, titik ini, saya tekan di sini, nilainya kan 76 1 atm. Oh, bukan 70 berapa ini? 68,4 ya. Nilainya 68,4. Pertanyaannya adalah di posisi ini, ya. Di tekanan sini. Soalnya yang ditanya, karena yang ditanyain tekanan udara yang terperangkap dalam pipa itu, sehingga tekanan yang ada di sini, ya. Ini dia memiliki tekanan hidrostatis di sini ya. Ini ada tekanan hidrostatis. Ya, ini adalah P0-nya, tekanan udaranya. Sehingga tekanan totalnya sama dengan P0 plus P hidrostatis. Nilainya sama dengan P0-nya ini tadi 68,4. Kita tambahin hidrostatisnya. Ini langsung 8 cm. Soalnya Hg itu raksa. Jadi plus 8 cm raksa. Sehingga nilainya sama dengan 76,4 cmHg. Ini jawabannya C. Ini pakai rumus tekanan hidrostatis ya. Kemudian nomor berikutnya, nomor 18. Perhatikan gambar di bawah ini. Mula-mula tinggi raksa pada kedua kaki manometer ini, ya, dia sama. Setelah salah satu kaki manometer dihubungkan dengan tekanan gas dalam ruangan, maka permukaan raksa di kaki panjang turun 2 cm. Berapa tekanan gas dalam ruangan tersebut jika barometer menunjukkan angka 76 cmHg? Nah, ini 76-nya yang di mana ini? Nah, ini barometernya di sini. Ini kan 76 cmHg. Nah, berarti udara luar itu nilainya 76. Di sini tekanannya 76. Di sini tekanannya 76. Ya, sehingga pada kedalaman yang sama, dia memiliki tekanan yang sama. Yang di 76 ya di sini ya. Sehingga titik ini yang kita pakai. Ya, kita hitung ini sebagai tekanan posisi 1, ini posisi 2. P1 sama dengan P2. Di P1 ini nilainya P0 ya, sama dengan ini P gas in dalam ya. Kemudian ada hidrostatisnya ini plus P hidrostatis. Yang ini nilainya sama dengan 76 sama dengan P gas kita cari plus tekanan hidrostatisnya ini ya 4 cmHg. Ini dalam cm3. Sehingga tekanan dalam gasnya sama dengan 76 kita kurangi 4, nilainya 72 cmHg.
Hg. Jawabannya adalah bravo. Jadi logikanya kan si gas ini bisa lebih menghisap raksa sehingga tekanannya pasti lebih rendah ya. Kalau misalkan gasnya tekanannya lebih tinggi, maka ketinggian pipa kapiler di sebelah kiri ini lebih tinggi, di manometernya ya lebih tinggi. Oke, kita lanjutkan lagi di nomor berikutnya. Nomor 19, pada gambar di bawah ini tekanan gas yang paling besar dalam ruang R ditunjukkan pada gambar yang mana. Tekanan gas paling besar berarti kalau tekanan gas ini besar, dia bisa mendorong ini ya, di pipa sini, sehingga otomatis nanti tekanan pada pipa yang terbuka ini ketinggiannya ya itu lebih tinggi. Dan kita karena cari yang paling besar, kita cari perbedaan tinggi yang paling besar. Nah ini segini, yang ini nggak ada angkanya ya, berarti kita kira-kira nanti mana yang paling besar. Kalau ini kan sama, nggak mungkin. Kalau ini kan lebih, karena tekanan di sini, di barometernya yang sini, ini kan lebih besar ya, sehingga dia lebih naik, ini juga salah. Berarti antara A sama B, kira-kira yang paling tinggi adalah yang B ya. Nah ini tekanannya paling besar, sehingga dia mampu mendorong cairan di sini sehingga lebih tinggi. Kemudian nomor 20, salah satu alat teknik yang berdasarkan hukum Pascal, sudah jelas jawabannya adalah dongkrak hidrolik ya. Kalau pompa tekan isap ini apa ini ya? Kalau pompa sepeda motor bukan ya. Kalau pompa air ini juga bukan. Oke, kita lanjutkan lagi. Nomor 21 ini mulai masuk di bagian hukum Pascal ya. Jadi saya ingatkan lagi untuk konsep hukum Pascal. Jadi tekanan air ya, fluida pada ruang tertutup itu diteruskan ke segala arah sama besar kayak gini. Sehingga tekanannya 1 sama dengan tekanan 2. Nanti di sini ada gaya pertama, kemudian ada luas pertama ya. Nanti timbul gaya kedua nih. Keduanya buat menyeimbangkan, ini ada luasan kedua, sehingga tekanan 1 sama dengan tekanan 2. Gaya 1 dibagi luas 1 sama dengan gaya 2 kita bagi dengan luas yang kedua. Oke, ini kita aplikasikan ya. Nomor 21, sebuah bejana yang penuh dengan air tertutup oleh 2 silinder yang berbeda ukuran. Lihat gambar ya. Kemudian silinder kiri dibebani balok A yang bermasa MA dan silinder kanan dibebani balok B yang masanya MB. Jari-jari silinder kanan 2 kali jari-jari silinder kiri. Berarti bisa kita tuliskan untuk bagian B, RB sama dengan 2 RA. Kemudian masa kedua silinder dengan bejana diabaikan. Jika kedua silinder berada dalam keadaan diam, maka dari keadaan diam ini berarti dia dalam keadaan seimbang, artinya memenuhi hukum Pascal. Yang daripada P1 sama dengan P2. Untuk F-nya yang kita masukkan adalah gaya berat, di mana gaya berat pertama sama dengan massa pertama, massa A kalikan gravitasi, dan gaya berat kedua yaitu massa B kalikan gravitasi. Kita tuliskan ya, F-nya dulu, hingga ini MA gravitasi per ini luas A sama dengan MB gravitasi per luas B. Untuk rumus luas sama dengan Pi R kuadrat seperti ini, sehingga bisa kita tuliskan ini Pi RA kuadrat sama dengan Pi RB kuadrat. Gravitasi bisa kita coret, R juga bisa kita coret. Kemudian nilainya kita masukkan MA per RA kuadrat sama dengan MB per RB. RB itu nilainya 2 kali RA, sehingga kita tuliskan 2RA ya, kurungnya ya, kuadrat. Lanjutkan MA per RA kuadrat sama dengan MB per 4RA kuadrat. Ini bisa kita coret, sehingga kita punya jawabannya MA sama dengan 1/4 MB. Nah, jawabannya adalah yang A. Kita lanjutkan berikutnya, nomor 22. Ini masih berkaitan dengan hukum Pascal. Perbandingan luas luas penampang ya ini ya. Perbandingan luas penampang permukaan yang kecil terhadap permukaan yang besar, nilainya adalah 1/20. Perhatikan ini sudah perbandingan luas, sehingga kita tuliskan A1 per A2 sama dengan 1/80.
Kemudian jika diberi gaya 20 Newton pada permukaan yang kecil, ini, maka berat beban yang dapat diangkat dengan pipa hidrolik tersebut adalah berapa? Nilai F1-nya sama dengan 20 Newton. Pertanyaannya adalah F2 nilainya berapa? Langsung kita masukkan. F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Nilai F1-nya 20 per A1-nya 1 sama dengan F2 per 80. Tinggal kita kali silang ya. F2 sama dengan 80. Kita kali 20 sama dengan, ini 8 dikalikan 2, 16, dan 02, 1600 Newton. Jawabannya delta. Berikutnya nomor 23. Jika gaya yang diberikan pada penghisap kecil F1 100 Newton, luas penampang tabung kecil nilainya 2500 cm2 dan luas penampang besar 2,5 meter kuadrat, maka besar tekanan pada tabung adalah berapa? Konsep hukum Pascal merupakan konsep perbandingan, sehingga nilainya harus sebanding. Jika F1 bernilai 100 Newton, kemudian A1 bernilai 2500 cm2, dan A2 bernilai 2,5 meter kuadrat. Ini nilainya harus kita samakan. Nah, satuannya paling enak, ini kita rubah dalam sama-sama cm. Sehingga untuk meter ke cm kan turunnya 2 tingkat, tapi karena meter kuadrat ini setara dengan 25.000 ya, kita kalikan 10.000 cm2. Yang ditanyain adalah nilai daripada F2, nilainya berapa? Kita masukkan, langsung rumusnya sama ya, F1 per A1 hingga 100 per 2500 sama dengan F2 yang kita cari per 25.000 ya. Ini 2500, 2500 sisa 01, kita kali silang, F2 nya sama dengan 1000 Newton. Kemudian tekanan pada tabung besar P2 sama dengan F2 per A2. Ini nilainya tadi 1000 ya. Kita bagi A2 nya nilainya 2,5. Nah, di sini untuk A-nya kita pakai yang meter kuadrat, kita pakai yang SI ya. Sama dengan ini 2-nya bisa kita naikin 10.000 dibagi 25. Ini 100 kita bagi 25 nilainya 4, hasilnya sama dengan 400 Newton per meter kuadrat. Jawabannya D. Atau cara cepatnya kita bisa mengerjakan dengan cara gini. Kan konsepnya nilai tekanannya sama. P1 sama dengan P2. Sehingga untuk mencari P2 bisa kita gunakan P1. Sehingga F1 per A1. F1-nya nilainya 100. Nah, A1-nya ini nilainya harus dalam meter kuadrat. Karena kita cari nilai tekanannya, bukan perbandingan lagi ya. Sehingga 2500 cm2 ini setara dengan 0,25. Ya, 0,25 meter kuadrat. Nilainya sama dengan 10.000 kita bagi dengan 25. 100 kita bagi 25 nilainya 4. Nilainya sama dengan 400 Newton per meter kuadrat. Dan hasilnya sama persis. Oke. Kita lanjutkan soal berikutnya untuk bagian nomor 24. Ini udah masuk di bagian konsep Archimedes ya. Bila balon udara kita isi dengan udara, maka balon itu tidak akan naik. Tetapi bila kita isi dengan gas yang lebih ringan dari udara, maka balon akan naik. Balon itu dapat naik bila berat balon dengan isinya sama dengan gaya ke atas. Berat balon sendiri lebih kecil dari isi balon. Berat balon dengan isinya lebih kecil dari gaya ke atas. Ini jawabannya C. Jadi sebuah balon udara ya, nanti dia memiliki gaya berat, balonnya, kemudian ada barangnya, W1 lah ya, ada W2, kemudian yang ke atas ada gaya Archimedes atau gaya apung. Nah, ini bisa naik kalau gaya apungnya, gaya angkat ke atas, ini lebih besar daripada total daripada berat isinya. Sehingga nomor 24 jawabannya adalah C. Selanjutnya nomor 25. Suatu benda dicelupkan dalam suatu cairan, ternyata benda itu tercelup 0,6 bagiannya. Hitung perbandingan massa jenis benda terhadap massa jenis cairan. Yang pertama. Yang kedua, jika volume benda pada soal A adalah 100 cm3, hitung berapa gaya apung. Ini berat benda ya. Berat benda itu sama kayak gaya apung. Dalam cairan itu anggap massa jenis cairannya 1,5 gram per cm3. Jadi karena dia kondisinya terapung, kita tuliskan
volume benda tercelupnya, volume benda dalam fluida nilainya sama dengan 0,6 daripada volume bendanya. Kondisi terapung menyatakan bahwasannya gaya beratnya itu sama dengan gaya apungnya. Ini W-nya, ini FA-nya. Dengan ini ada volume bagian yang tercelup, sehingga bisa kita rumuskan sama dengan FA sama dengan WB. FA gaya Archimedes itu kan massa jenis fluida, kita kalikan gravitasi dengan volume benda tercelupnya, sama dengan berat benda ini sama dengan rho benda, massa jenis benda, gravitasi sama volume benda. Gravitasi bisa kita coret, bisa kita masukkan nilainya, rho fluidanya. Nah, ini yang kita cari adalah perbandingan massa jenis benda terhadap massa jenis fluida, berarti rho benda terhadap rho fluida. Nah, ini volume benda tercelupnya sama dengan 0,6 bagian. 0,6 daripada volume bendanya sama dengan rho benda per, ya, ini rho fluidanya kita pilihan plus ke sini, rho fluida kalikan volume benda. Ini volume benda bisa kita coret ya. Sehingga di sini kita dapat perbandingan rho benda terhadap rho fluidanya sama dengan 0,6 atau 6/10, nilainya sama dengan 3/5. Ini nilainya perbandingan massa jenis benda terhadap massa jenis cairan. Kemudian yang bagian kedua, jika volume bendanya 100 cm3, hitung berapa gaya apung ya dalam cairan itu, anggap massa jenis cairannya 1,5. Maka gaya apungnya itu FA-nya sama dengan rho fluida, gravitasi, volume benda tercelup. Rho fluidanya sama dengan ini 1,5, berarti nilainya 1500 ya. Ini kan masih gram per cm3, kalau kita rubah ke kilogram per meter kubik tinggal kita kalikan 1000, sehingga nilainya 1500 kg per meter kubik. Gravitasinya 10, volume benda tercelupnya kan tadi 0,6 dari volume bendanya, dimana volume bendanya kan 100 cm3. Ini kita bikin SI, berarti nilainya 100 kalikan 10 pangkat negatif 6, karena cm3 ke meter kubik itu kan naiknya 3 tingkat dengan tiap tingkat, naiknya 2 tingkat dengan satu tingkatnya dibagi 1000. Tinggal kita hitung nilainya sama dengan 1500 kalikan 10 kalikan 6 kali 10 pangkat min 1 kali 100 kali 10 pangkat negatif 6 sama dengan, ini ada 0, 1, 2, 3, 4, 5 ya, ini 1, 2, 3, 4, 5 bisa kita coret sama minus 6, tinggal minus 1, sehingga nilainya 15 kita kalikan 6, hasilnya sama dengan 90 kali 10 pangkat negatif 2. Nilainya adalah 0,9 Newton. Ini adalah gaya apungnya yang nilainya sama dengan berat benda karena memenuhi konsep FA sama dengan WB. Seperti itu. Kita lanjutkan lagi berikutnya, nomor 26. Sepotong gabus terapung di atas air dengan 1/4 bagian terendam. Kita tuliskan volume benda tercelupnya sama dengan 1/4 volume benda bagian sini ya. Ini kalau massa jenis air 1 gram per cm3 yang setara dengan 1000 kg per meter kubik, hitunglah massa jenis gabus tersebut. Nah, kita tahu bahwasanya rho fluida kalikan volume benda tercelup sama dengan rho benda dikalikan volume benda. Rumus ini kita dapatkan dari perbandingan yang ada di atas tadi. Di sini sama aja ya. Ketika gravitasi kita coret, rho fluida volume benda tercelup sama dengan rho benda kalikan volume benda. Sehingga kita dapat, kita masukkan persamaannya, rho fluidanya kan 1000 nih. Volume benda tercelupnya 1/4 volume benda sama dengan rho benda, kita kalikan volume benda, ini bisa kita coret. Maka kita dapat massa jenis bendanya sama dengan 1000 kita bagi 4, 250 kg per meter kubik. Atau setara dengan 0,25 gram per cm3. Nilainya ini adalah 1/4. Jawabannya adalah bagian A. Cara langsungnya, biar lebih cepat lagi, ini kan konsep perbandingannya. Bisa juga kita ngerjainnya dengan cara langsung. Rho fluidanya kita masukin 1. 1 kalikan 1/4 sama dengan rho benda kalikan ya 1. Ya, karena kalau volume benda tercelupnya kan 1/4 bagian. Berarti volume bendanya kan 1. Sehingga langsung rumus jawabannya rho benda ya nilainya sama dengan 1/4. Ini cara cepatnya. Kita lanjutkan lagi di nomor 27. Apa yang menyebabkan terjadinya gaya ke atas atau gaya Archimedes? Berat benda dalam zat cair ini bukan. Perbedaan tekanan hidrostatis antara dua titik yang berbeda tingginya. Oh, ini jawabannya ya. Bravo.
gaya tarik molekul air dengan molekul benang ini bukan, gaya tarik molekul air juga bukan. Jadi penjelasannya seperti ini. Jika kita memiliki sebuah katakanlah paling gampang sebuah kubus gitu ya di dalam air seperti ini. Ketika kubus ini berada di dalam air, ya, maka dia akan memiliki posisi ya, di sini posisi atas kubusnya, posisi atas sama posisi bagian bawah. Sehingga di posisi yang bagian atas ini dia akan memiliki tekanan hidrostatisnya, ini posisi 1 ya, sama dengan rho GH1, sedangkan yang di bagian bawah, bagian kedua, dia akan memiliki tekanan hidrostatis di sini pH1, pH2-nya sama dengan rho GH2, seperti ini. Maka karena ini ada luas permukaan sebesar A, yang di bawah juga sama ada luas permukaan sebesar A, luas penampangnya ya, maka kita dapat nilai ya, tekanannya P itu sama dengan F per A, sehingga kita punya F sama dengan P kalikan A. Dengan P kita masukkan tekanan hidrostatis, sehingga kita dapat nilai F1 sama dengan rho GH1 kalikan A, dan F2 nya sama dengan rho GH2 dikalikan A. Nah, ini kan kalau kita selisihkan, otomatis nilai daripada tekanan 2, F2 ini lebih besar daripada F1. Kenapa lebih besar? Karena di sini tekanan hidrostatisnya lebih besar. Maka kita hitung delta F-nya sama dengan F2 min F1 sama dengan rho GH2 min rho GH1. Kita punya rho G, oh ini ada A-nya ya Pak, rho GHA ya. Rho G ini delta H kita kalikan A. Nah, delta H kita kalikan A ini adalah volume. Ya, delta H kan ini kan nanti di sini kan ada H1 di sini ya. Terus ini bagian bawah ini ada H2. Nah, delta H kan selisih di sini. Ini delta H. Nah, luasnya kan di sini. Nah, luas alas kali tinggi itu kan volume, sehingga rumusnya jadinya rho GV. Ini adalah FRC Archimedes. Inilah asal muasal dari mana konsep hukum Archimedes berasal. Jadi berasal dari perbedaan tekanan hidrostatis antara posisi atas dengan posisi bawah dari sebuah benda yang tercelup. Kita lanjutkan lagi nomor 28. Sebuah kapal bergerak dari laut ke sungai. Kapal itu tiba-tiba tenggelam. Mengapa begitu ya? Kapal mengurangi muatannya secara tiba-tiba? Bukan. Massa jenis air laut dan air sungai berbeda. Ya, ini benar. Kapal terlalu berat, ya tidak sesuai. Volume kapal mengecil ini nggak mungkin ya. Jawabannya massa jenis air laut dan air sungai berbeda. Jadi kalau kita hitung, karena dia kapal laut itu kan posisinya terapung ya. Kalau terapung memenuhi persamaan FA sama dengan WB ya. Ini penjelasan dari yang di mana tadi? Ini ya. Karena terapung ini seimbang ya. Berat bendanya di sini sama dengan gaya apungnya. Kemudian karena FA sama dengan WB, nah WB ini adalah berat kapal. Nah, berat kapal itu kan ketika dia berada di laut dan di sungai, berat kapalnya kan nggak berubah, massa kapalnya nggak berubah. Tetapi mengapa kok yang bagian tenggelamnya berbeda? Karena FA-nya. Ketika di laut, ya, maka kita dapat nilai FA-nya, gaya apungnya, sama dengan rho fluida, gravitasi, volume, benda tercelup. Ya, ini fluida laut. Ya, rho laut. Ketika berada di sungai, tetap FA-nya tetap rumusnya sama. Rho fluida, gravitasi, volume, benda tercelup, tapi ini sungai. Nah, masalahnya rho-nya laut itu lebih besar daripada rho-nya sungai. Agar menghasilkan nilai FA yang sama, ketika F lautnya berubah semakin massa jenisnya berubah mengecil, maka volume yang tercelup juga semakin besar. Ya. Sehingga dari sini kita punya rumusnya FA sama dengan rho GV dengan nilai F yang konstan, V konstan, maka kita punya rho berbanding dengan 1 per volume. Sehingga kalau rho-nya mengecil, volumenya semakin besar, atau rho-nya membesar, maka volumenya yang mengecil. Nah, volume ini berkaitan dengan berapa bagian volume kapal yang tenggelam ya. Sehingga untuk ketika dia berpindah dari laut ke sungai,
rho-nya mengecil, maka volumenya harus membesar sehingga mendapatkan hasil berat kapalnya tetap sama atau gaya apungnya sama, nggak berubah. Konsepnya seperti itu. Kita lanjutkan lagi nomor 29. Apakah benda yang terbuat dari besi selalu tenggelam di dalam air? Ya, karena massa jenis besi lebih besar dari massa jenis air. Ini benar. Pernyataannya benar ya. Ya, karena besi sangat berat, tidak tergantung dari volume benda, ini juga benar. Ya, cuma pernyataan di sini tergantung besinya dulu ya. Kalau besinya memiliki rongga, maka jawabannya C. Kalau besinya nggak punya rongga, jawabannya A, gitu ya. Cuma sepertinya yang dimaksud di sini adalah bagian C ini, ya. Karena contoh yang kapal tadi, kalau kapal itu kan nilainya kan sama dengan ratusan ton ya, dan dia terbuat dari besi seluruhnya. Tapi kapal kenapa bisa terapung? Karena total dari massa kapal, ya, itu kita bagi dengan total volume kapalnya, itu nilainya pasti kurang dari massa jenis fluida, sehingga dia bisa terapung. Ya, cuma kalau misalkan kita perhatikan massa jenisnya, ya massa jenisnya pasti lebih berat ya, lebih berat dan dia pasti tenggelam. Oke, satu lagi nomor 30. Sebuah benda dicelupkan dalam suatu zat cair, massa jenisnya 2 gram per cm kubik dan massa jenis zat cair 1 gram per cm kubik. Berapa bagian benda yang tercelup dalam zat cair tersebut? Sama menggunakan konsep yang sebelumnya, ya kita pakainya rho fluida volume benda tercelup sama dengan rho benda dikalikan volume benda. Kalau ditanyain berapa bagian benda yang tercelup, berarti kita cari VBF-nya. Volume benda tercelup itu merupakan rasio antara massa jenis benda terhadap massa jenis fluida dikalikan volume benda. Maka massa jenis bendanya ini nilainya, wah ini kebalik nih. Kalau misalkan massa jenis benda nilainya 2 gram per cm kubik, sedangkan massa jenis zat cairnya 1,2, berarti kan pasti kondisi tenggelam, massa jenis benda ini lebih besar. Kalau tenggelam berarti jawabannya 100%. Ini kita balik ya. Jadi ini yang bendanya, ini yang zat cairnya. Biar ada jawabannya, ini kebalik ini. Bendanya ini 1,2 kita bagi 2, hasilnya sama dengan 0,6 volume benda, atau setara dengan 60%. Jawabannya adalah Charlie. Oke, itu adalah pembahasan fluida bagian kedua, nomor 16 hingga nomor 30. Nantikan juga pembahasan berikutnya dan pembahasan soal-soalnya lain. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.